Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kesehatan, keselamatan selalu menyertai kita semua. Amin. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit membahas berkaitan dengan dasar hukum sewa menyewa, yang mana di masyarakat, khususnya di masyarakat desa, itu masih banyak yang awam berkaitan dengan dasar hukum sewa menyewa yang kebanyakan mereka lakukan di pedesaan. Jadi sewa menyewa adalah suatu persetujuan atau perikatan yang banyak terjadi di masyarakat. Akan tetapi masih banyak masyarakat yang awam, belum memahami dari dasar hukum sewa menyewa tersebut, khususnya yang sesuai dengan konstitusi yang ada di negara kita, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Sewa menyewa adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan diri untuk memberikan kenikmatan suatu barang kepada pihak lain selama waktu tertentu dengan pembayaran suatu harga yang disanggupi oleh pihak tersebut. Orang dapat menyewakan berbagai jenis barang, baik yang tetap maupun yang bergerak. Ini definisi sewa menyewa berdasarkan dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 1548. Hal ini sewa menyewa tersebut, definisi tadi itu tertuang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Jadi berkaitan dengan sewa menyewa ini terdiri dari satu bab. Ada satu bab, yaitu di bab 7, satu bab, 4 bagian, dan 54 pasal. Dengan rincian sebagai berikut. Untuk bagian yang bagian 1, yaitu ketentuan umum, ini terdiri dari 3 pasal, yaitu pasal 1547 sampai 1549. Untuk bagian yang kedua, yaitu tentang aturan-aturan yang sama-sama berlaku terhadap penyewaan rumah dan penyewaan tanah. Ini terdiri dari 31 pasal, yaitu pasal 1550 sampai 1580. Kemudian bagian yang ketiga, yaitu aturan-aturan yang khusus berlaku bagi sewa rumah dan perabot rumah. Ini terdiri dari 7 pasal, yaitu pasal 1581 sampai 1587. Sedangkan yang terakhir, bagian yang keempat, yaitu aturan-aturan yang khusus berlaku bagi sewa tanah, yaitu terdiri dari 13 pasal, yaitu pasal 1588 sampai pasal 1600. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit mengulas sedikit kaitannya dengan bagian 4, yaitu aturan-aturan yang khusus berlaku bagi sewa tanah. Jadi
memang di masyarakat pedesaan masih banyak yang awam berkaitan dengan dasar hukum ini. Oleh karena itu, setidaknya dalam sewa menyewa khususnya tanah itu ada unsur-unsur yang tercantum sesuai dengan bagian 4 dari kitab Undang-Undang Hukum Perdata tadi. Itu yang pertama, para pihak yang melakukan perjanjian sewa menyewa, ada pihak yang menyewakan, juga ada pihak yang menyewa. Kemudian objek perjanjian, karena tentunya ini berkaitan dengan bab tanah, menyewa tanah, tentunya objeknya adalah tanah, kemudian letak tanahnya juga luasan tanahnya. Yang ketiga, unsur yang ketiga yaitu jangka waktu sewa menyewa. Ini sangat penting. Jadi sewa menyewa jangka waktunya berapa tahun, dimulai dari tanggal berapa sampai nanti selesai tanggal berapa. Tentunya ini harus tercantum dalam pasal tersendiri atau klausal tersendiri. Kemudian yang keempat, harga dan cara pembayaran. Karena berkaitan dengan sewa, tentunya ada harga yang harus dicantumkan dalam perjanjian tersebut. Kemudian yang kelima adalah jaminan pihak si penyewa. Jadi si penyewa atau pihak pertama yang memiliki tanah itu juga harus memberikan jaminan kepada penyewa bahwa tanah tersebut bukan tanah dalam keadaan sengketa. Jadi selama nanti tanah tersebut disewa itu tidak ada sengketa apapun. Kemudian yang keenam adalah kesanggupan dari pihak penyewa untuk melaksanakan penyewaan sesuai dengan kesepakatan antara pihak pertama, pihak si penyewa dan penyewa. Kemudian yang ketujuh adalah pemeliharaan dan perawatan oleh pihak penyewa. Jadi ini sangat penting berkaitan dengan pemeliharaan dan perawatan oleh pihak penyewa karena berkaitan dengan kondisi semula awal disewa seperti apa, kemudian nanti setelah disewa dalam kurun waktu tertentu nanti dikembalikan kepada pemilik, itu masih dalam kondisi sesuai dengan awal waktu terjadi perjanjian sewa. Kemudian yang kedelapan adalah penggunaan objek sewa. Ini berlaku untuk penyewa bahwa objek sewa tersebut digunakan sesuai dengan ketentuan undang-undang. Jadi tidak digunakan untuk kegiatan yang melanggar melanggar aturan undang-undang. Misalnya contoh saja untuk menanam ganja atau apa, nah itu tidak sesuai dengan regulasi, bertentangan dengan undang-undang. Oleh karena itu objek sewa ini harus digunakan sesuai dengan aturan yang berlaku, norma yang berlaku di masyarakat. Kemudian yang kesembilan yaitu kerugian. Ini berkaitan dengan bencana, mungkin terjadi longsor atau banjir. Itu yang kalau tanah kan mungkin bencana alamnya kan longsor atau banjir, jadi tanahnya hilang atau bagaimana karena longsor. Nah itu nanti harus tercantum dibahas dalam pasal tersendiri atau klausal tersendiri berkaitan dengan kerugian ini. Kemudian yang ke-10 adalah berkaitan dengan pengalihan atau oper sewa. Ini juga perlu dibahas karena dalam keadaan disewa maka harus ada pembahasan kaitannya dengan ini, pengalihan atau oper sewa ini. Jadi pihak penyewa maupun si penyewa harus ada kejelasan berkaitan dengan pengalihan atau oper sewa.
Kemudian yang ke-11 adalah berkaitan dengan kewajiban ahli waris. Jadi dalam setidaknya dalam surat perjanjian sewa menyewa ini ada berkaitan dengan kewajiban ahli waris, baik dari yang menyewakan atau pihak pertama, juga dari pihak kedua yang si penyewa. Kemudian yang ke-12 yaitu ada klausul atau pasal yang berkaitan dengan pajak bumi dan bangunan, yaitu berkaitan dengan PBB, pembayaran PBB. Tentunya ini menjadi kewajiban dari yang menyewakan atau pemilik tanah untuk pembayaran pajak dan pajak tanahnya. Sedangkan yang ke-13, unsur yang ke-13 yang termuat dalam perjanjian sewa menyewa ini adalah iuran dan pungutan. Nah, ini berkaitan dengan iuran atau pungutan ini bisa jadi pajak atas kegiatan usaha. Jadi tentunya ini akan menjadi beban atau kewajiban dari si penyewa apabila dalam melakukan usaha pertanian atau perkebunan ada pungutan atau iuran atau pajak yang harus dikeluarkan, maka ini menjadi kewajiban dari penyewa. Kemudian yang ke-14, unsur yang ke-14 adalah penyelesaian perselisihan. Nah, juga ini harus terterakan dalam surat perjanjian tersebut berkaitan dengan sewa menyewa tanah ini. Penyelesaian apabila ada perselisihan, baik itu secara kekeluargaan maupun musyawarah atau mungkin bisa ke ranah yang lebih tinggi, yaitu ke jalur hukum. Dan untuk unsur yang terakhir adalah saksi-saksi. Ini sangat penting karena sebagai saksi dalam sebuah perjanjian. Demikian hal yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan bagian 4, yaitu aturan-aturan yang khusus berlaku bagi sewa tanah, yaitu dengan pasal 13 pasal, yaitu pasal 1588 sampai 1600 apabila diaplikasikan dalam sebuah surat perjanjian sewa. Setidaknya 15 hal tadi sudah bisa terakomodir dari pasal-pasal yang ada di bagian 4, aturan yang khusus berlaku bagi sewa tanah. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Apabila dalam menyampaikan ada kekurangan, ada kekeliruan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.